itu sudah sesuai hukum. Karena sebenarnya ini udah diteliti berulang-ulang, kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang, karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau dibilang bahwa ini tindakan politik, ini karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda, karena kalau menunda penetapan tersangka itu salah juga secara hukum. Karena sudah diperkirakan kalau kasus itu nanti memang mesti akan diseret-seret ke politik. Diharapkan untuk menelusuri uang yang sekian banyak yang nilainya triliun itu lari kemana saja. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dan sebagian besar rakyat di negeri ini, saya yakin sangat percaya dengan kredibilitas dan integritas Pak Mahfud. Maka dari itu, ketika Pak Mahfud menjelaskan bahwa kasus yang saat ini menimpa Johnny G. Plate ini adalah murni kasus hukum, kita menjadi semakin yakin memang itu kasus hukum, bukan kasus politik. Karena terus terang selama ini kan ada upaya untuk ditarik ke sana. Dan Pak Mahfud di situ menjelaskan bahwa kasus ini semestinya sudah lama, sudah harusnya ditingkatkan menjadi tersangka, dan ini sudah agak telat. Tapi itu terjadi karena apa? Karena Pak Mahfud sudah wanti-wanti kepada kejaksaan untuk betul-betul dicek ulang. Data-data yang ada dicek ulang. Karena sudah diperkirakan kalau kasus itu nanti memang mesti akan diseret-seret ke politik. Jadi dengan demikian kita semakin bisa meyakini bahwa ini adalah murni kasus hukum. Kedua, seperti saya sampaikan dalam konten sebelumnya, kita sudah menyaksikan selama Jokowi memimpin ini, sudah ada 5 menterinya yang terjerat kasus hukum, dan itu dibiarkan oleh Jokowi. Bahkan kemarin yang saya katakan, salah satu kader itu adalah kader PDIP di mana Jokowi berasal. Itu pun dibiarkan. Artinya dengan fakta-fakta ini kita juga semakin yakin bahwa memang Jokowi tidak intervensi. Jadi kalau ada orang yang menuding-nuding bahwa Jokowi intervensi, bahwa seakan-akan ini dikorbankan karena demi demi untuk mengalahkan Anies, demi untuk semakin membuat Nasdem terpuruk gara-gara Nasdem tidak sejalan dengan Jokowi, itu semakin tidak punya alasan menurut saya. Maka dari itu saya berharap kader Nasdem dan juga Surya Paloh, saya berharap tidak membabi buta membela dan menarasikan bahwa kasus ini adalah bukan kasus hukum. Apalagi proyek yang ditangani yang sekarang terkena kasus korupsi ini, yang diindikasikan korupsi, ini kan proyek strategis yang dirasakan banyak orang. Ini kan proyek yang harusnya itu akan memeratakan jaringan internet di pelosok-pelosok, dan sampai sekarang ini memang rakyat merasakan itu ada masalah. Dan masalahnya karena apa? Karena ada korupsi itu. Jadi karena ini proyek ini juga langsung bersentuhan dengan rakyat, saya pikir juga tidak mudah untuk dibelokkan. Sehingga sia-sia kalau partai akan membela habis-habisan. Bahkan kalau nanti membelanya itu membabi buta, berlebihan, malah menimbulkan kecurigaan. Apakah ada apa? Apakah partainya mendapatkan sesuatu? Kan begitu akhirnya. Sehingga sekarang pun sudah muncul desakan agar kejaksaan tidak hanya berhenti sampai sebatas menjerat beberapa orang tersangka, tapi juga diharapkan untuk menelusuri uang yang sekian banyak yang nilainya triliun itu lari kemana saja. Nah, maka partai ini juga hati-hati. Kalau semakin membela babi buta, berarti dugaan rakyat akan berarti partinya juga kebagian. Bahkan seharusnya menurut saya, kalau partai-partai ingin baik,
kalau partai-partai ini ingin betul-betul menjadi partai yang kehadirannya betul-betul mewakili rakyat, harusnya ketika ada kader itu tersangkut kasus hukum, satu, jangan dibela. Nomor dua, ya kalau memang itu terbukti, ya kader itu perlu dipecat. Kader itu biar bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia lakukan. Maka ketika Jokowi itu tidak pernah membela menterinya yang kena kasus korupsi, maka kita juga akhirnya meyakini dan nggak menduga-duga kalau Jokowi terlibat menerima hasil dari aliran dana itu. Nah, Jokowi membela itu kan mesti kita akan curiga. Tapi kalau tidak membiarkan berarti kan tidak terlibat sama sekali. Ya, partai juga seperti itu. Bahkan menurut saya seharusnya partai ini dengan kasus seperti ini, partai ya segera ambil sikap bahwa kalau memang terbukti kader itu dipecat, oh itu bagus. Tapi kalau membela, kalau nanti terbukti kayak ini kasus Joni ini, kok Nasdem membela habis-habisan untuk terbukti, bisa dibuktikan bahwa itu kasus hukum murni dan memang betul-betul ada kasus korupsinya, malah hancur lebur nanti partainya. Partainya bisa menjadi tidak punya pendukung lagi nanti. Maka harusnya ini ketika terjadi seperti ini harusnya justru partai bersikap tegas. Terus kemudian dengan kasus ini kelihatan nanti akan segera mengakhiri dualisme Nasdem yang saat ini main dua kaki. Satu sisi dia masih bertahan di pemerintahan Jokowi, satu sisi sekarang menggelorakan pemikiran yang berbeda dengan Jokowi. Karena apa? Dia mengusung orang yang mengusung tema-tema visi-visi yang berbeda dengan Jokowi, yaitu Anies. Anies kan menyatakan dirinya antitesis dari Jokowi. Ini memang blunder bagi Nasdem. Satu sisi dia masih di dalam kabinet, satu sisi dia mengembangkan pemikiran yang berbeda dan mengusung orang yang berbeda yang kemungkinan nanti tidak akan meneruskan program yang saat ini sekarang dikerjakan oleh Jokowi. Ini sebenarnya blunder juga. Dan kasus ini biasanya akan mengakhiri karena apa? Kader Nasdem yang jadi menteri, khususnya Johnny G. Plate ini, dengan demikian kan nanti akan dikeluarkan dari kabinet, tapi bukan lewat reshuffle, tapi karena kasus hukum. Dan ini dikeluarkan dengan situasi yang tidak terhormat. Beda dengan kalau di reshuffle. Makanya mestinya begitu Nasdem itu memutuskan tidak lagi sejalan dengan pemerintah Jokowi, mestinya ya cepat-cepat narik menterinya mestinya. Kalau ini sudah terlanjur tidak bisa ditarik lagi, maka dikeluarkan dengan cara yang seperti ini. Dan ternyata tak pikir-pikir Jokowi pinter juga gitu. Artinya ketika Surya Paloh mengambil posisi di luar dan posisinya yang dulu kawan menjadi semacam lawan pertandingan gitu, Jokowi membiarkan. Cuma satu goal pada waktu itu, satu langkah pada waktu itu ketika Jokowi mengumpulkan ketua-ketua partai, Nasdem atau Surya Paloh nggak dipanggil, tidak diikutkan pertemuan itu satu. Tapi cuma sebatas itu. Nah sekarang ini dengan kasus ini berarti nanti segera menteri itu akan dikeluarkan dengan cara ini. Jadi kalau semacam pertandingan bola itu, ini bagi saya ya Jokowi menang telak ini 1-0. Jadi Jokowi menang dengan lawan Surya Paloh dalam hal konteks ini tarik menarik tadi. Surya Paloh atau Nasdem yang selama ini dua kaki pelan-pelan akan betul-betul akan diamputasi kaki yang satunya yang harus berdiri satu kaki di luar kabinet dengan cara salah satunya itu tadi. Ternyata menterinya bukan di reshuffle tapi dikeluarkan dengan cara yang dengan kasus hukum. Dan saya yakin kok mestinya karena Jokowi itu presiden, kejaksaan itu ya memang di bawah presiden. Saya yakin Jokowi sebelumnya sudah dapat informasi bahwa kasus BTS itu akan merembet ke Johnny yang pada waktu jadi Menteri Informasi dan Komunikasi. Kalau pada waktu itu Jokowi mereshuffle itu nanti mungkin akan dibully, akan diserang macam-macam, tapi ini dibiarkan. Biar sampai pada titik menjadi tersangka baru mungkin nanti akan di reshuffle.
Jadi bukan di-reshuffle dulu baru dinyatakan tersangka. Jadi dibiarkan dulu sampai pada, makanya ini seperti permainan tadi saya katakan, ini permainan itu menjadi 1-0 untuk Jokowi. Oke. Jadi saya berharap dengan fakta-fakta yang ada tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kasus ini menjadi lebih jernih, biar berjalan sesuai dengan fakta-fakta hukum. Kita amati saja bagaimana kejaksaan, bagaimana nanti di pengadilan mengambil keputusan tanpa disangkut pautkan dengan hiruk pikuk politik menjelang Pilpres saat ini. Ya tentu nanti dampaknya tetap ada ya. Apalagi kalau itu beberapa orang menuntut bahwa aliran dananya kemana, kok terbukti masuk ke partai, dan partai itu salah satunya Nasdem. Itu juga menurut saya akan menjadikan Nasdem babak belur, dan ketika Nasdem babak belur tentu akan berefek kepada pencalon Anies. Dan akan menjadi lebih lebih buruk lagi dampaknya ketika kenyataannya ternyata apa? Sekjen Nasdem yang kena kasus hukum itu ternyata tidak hanya Joni ini saja. Sebelumnya seperti kita ketahui, meskipun kasusnya tidak sebesar ini, ternyata Rio Capella, sekjen Nasdem sebelumnya, ternyata juga kena kasus hukum. Nah ini kan kelihatan fakta-fakta ini, kalau nanti Joni juga divonis bersalah, berarti akan melengkapi bahwa ada 2 sekjen Nasdem berhenti karena kasus korupsi. Wah, berat ini. Maka sekali lagi, ini posisi sekarang ketika kita melihat belakangan ini ada semacam kompetisi antara Jokowi dan Surya Paloh, posisi yang menjadi 1-0 untuk Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.